Halo sahabat, apa kabar? Salam jumpa kembali, Anda simak Jatim News Today untuk edisi hari ini Rabu 13 Oktober 2021 bersama saya Ilham Dianta. Dan seperti biasanya beragam informasi seputar Jawa Timur akan segera kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya nanti kita akan coba ikuti informasi dari Madiun, ada Kiki Desilia. Berbagi kabar, Pemkot Madiun buka berbagai gerai vaksinasi di fasilitas umum dan tentunya dengan beragam informasi menarik lainnya. Dan sahabat, di sesi terakhir akan kami hadirkan informasi seputar perjuangan tim atau kontingen dari Jawa Timur di PON ke-20 Papua dalam kabar Arena PON ke-20 Papua. Dan perlu kami informasikan juga bahwa program ini juga ditayangkan secara serentak di 4 LPPL Radio Jatim, di antaranya Radio Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Suara Gresik, Suara Madiun, dan tentunya Radio Suara Sidoarjo. Baik sahabat, sebagai informasi pertama kita coba simak laporan dari rekan Panji Harto dari Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar, siasati tutup karena pandemi, Museum Emputan Tular berikan layanan kunjungan tur virtual. Selengkapnya Panji Harto, silakan. Sahabat, Museum Emputan Tular sebagai sarana untuk belajar sejarah dan berwisata menyimpan lebih dari 15.000 koleksi benda-benda bersejarah. Museum yang berada di kawasan Buduran Sidoarjo di tengah pandemi COVID-19 ini masih ditutup untuk umum. Dewi Supranto, pelaksana tugas PLT Kepala Museum Emputan Tular, Senin 11 Oktober 2021 pada Suara Sidoarjo mengatakan, meski ditutup, masih diberi peluang bagi pelajar dan mahasiswa yang ada tugas sekolah atau penelitian untuk bisa kunjungi Museum Emputan Tular, tapi dengan jumlah yang terbatas. Jadi terkait dengan kebijakan kunjungan, karena museum ini termasuk dalam salah satu destinasi objek wisata, tentu kami mengikuti aturan dan instruksi dari Mendagri itu bahwa di seputar wilayah Sidoarjo, Surabaya ini karena posisi masih level 3, maka untuk objek-objek wisata dan ruang-ruang publik memang sementara ini masih tutup. Tetapi ada beberapa kunjungan terkait dengan mungkin penelitian atau terkait dengan tugas-tugas penelitian dari mahasiswa, itu beberapa memang mengajukan ke museum. Karena hanya 1-2 orang, tentu ini bukan sebuah kerumunan, ya kita sedapat mungkin tetap kita bantu untuk menyelesaikan tugas-tugas mahasiswaan maupun tugas-tugas sekolah dari mahasiswa maupun anak-anak sekolah gitu. Ya, prinsip kami tetap mengikuti aturan dari Inmendagri itu. Kalau memang levelnya sudah turun dan sudah dinyatakan ruang-ruang publik dibuka untuk umum, ya tentu kami akan segera respon dan kami tindak lanjuti untuk bisa dimanfaatkan oleh pengunjung umum. Selama pandemi ini kami mencoba untuk kalau pengunjung tidak bisa datang ke museum secara langsung, maka kami dari pihak museum yang mencoba untuk mendekatkan diri kepada masyarakat melalui model-model kunjungan virtual, Pak. Kami membuat paket-paket virtual tour museum. Sahabat, sebelum pandemi COVID-19, rata-rata kunjungan di Museum Emputan Tular per tahun bisa mencapai 6.000 pengunjung. Meski tanpa adanya pengunjung, kegiatan rutin terus dilakukan oleh staf Museum Emputan Tular, yakni lakukan perawatan preventif dan kuratif agar koleksi benda-benda bersejarah tidak mudah rusak. Demikian Panji Harto, Suara Sidoarjo. Terima kasih rekan Panji Harto dari Suara Sidoarjo. Sahabat, hari ini berbagi kabar, siasat ditutup karena pandemi, Museum Emputan Tular berikan layanan kunjungan tur secara virtual. Baik, dari Sidoarjo kita coba bergeser ke Madiun, ada rekan Kiki Desilia dan Iko Bimantara dari Suara Madiun. Hari ini berbagi kabar, Pemkot Madiun buka berbagai gerai vaksinasi di fasilitas umum. Selengkapnya Kiki, silakan. Gerai vaksinasi di Taman Sumberwangi mulai beroperasi. Wali Kota Madiun Maidi beserta Kapolres Madiun Kota dan Dim 0803 Madiun meninjau keberadaan gerai vaksinasi di jantung Kota Madiun tersebut. Wali Kota Madiun Maidi mengatakan gerai vaksinasi bebas untuk warga negara Indonesia atau WNI dari mana saja.
Gerai ini memang untuk mengejar capaian vaksinasi, khususnya di Kota Madiun. Setidaknya, vaksinasi sudah mencapai 92% saat ini. Pemerintah Kota Madiun mengejar capaian melalui pengoptimalan vaksinasi di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Vaksinasi secara door-to-door hingga terbaru gerai vaksinasi di tempat keramaian. Wali Kota juga menghimbau masyarakat yang belum segera vaksin. Berbagai jalur juga telah disiapkan. Masyarakat bisa datang ke rumah sakit atau puskesmas sesuai jadwal. Khusus lansia bisa via telepon dan petugas yang akan datang. Jika tidak, bisa datang ke gerai vaksinasi di Taman Sumberwangi. Di sinilah kita buka vaksin. Vaksin yang belum silahkan wisata ke Madiun, ke sini sama vaksin. Tidak ada alasan di Kota Madiun tidak pakai masker, karena sepanjang Pahlawan itu ada 5 gerai masker. Dari pojok, tengah, sampai Seligo sana. Jadi kalau orang masuk di Kota Madiun itu kan Pahlawan Center itu menjadi jantungnya kota kita. Disinilah bahwa kita sampaikan pakai masker, disiplin protokol kesehatan, mulai cuci tangan, semua kita siapkan di sini. Tidak ada alasan lagi kalau orang tidak pakai masker. Wali Kota menambahkan syaratnya cukup mudah, hanya dengan membawa fotokopi KTP atau KK. Jika pelajar di atas 12 tahun, bisa menggunakan kartu pelajar. Pemerintah Kota Madiun membuka gerai vaksin di Taman Sumberwangi mulai tanggal 12 hingga 16 Oktober 2021 nanti. Gerai ini juga dibuka 2 sesi setiap harinya, yakni sesi pagi mulai pukul 8 hingga 11 siang dan sesi sore mulai pukul 15 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia Barat. Kiki Deslia, Iko Bimantara, Suara Madiun. Baik sahabat, baru saja kita simak ya laporan dari Kiki Desilia dan Iko Bimantara dari Suara Madiun. Hari ini berbagi kabar pemerintah Kota Madiun buka berbagai gerai vaksinasi di fasilitas umum. Sahabat, beragam kabar tentunya masih kita akan coba ikuti untuk Anda yang saat ini masih bergabung dalam Jatim News Today. Nanti kita coba akan buka catatan dari rekan Fatan Hadi, kemudian juga dari Afik Rahardian. Baik, untuk yang berikutnya kita coba buka laporan dari rekan Fatan Hadi dari Persada FM Blitar. Hari ini berbagi kabar puluhan anak yatim terdampak COVID-19 Kota Blitar diberikan layanan dukungan secara psikososial. Selengkapnya Fatan Hadi, silakan. UPT PSBR Blitar kembali menggelar kegiatan layanan dukungan psikososial atau LDP terhadap anak dalam keluarga korban COVID-19 pada Selasa 12 Oktober 2021. Kali ini puluhan anak yatim di Kota Blitar mengikuti layanan dukungan psikososial di Gedung Dinas Sosial Kota Blitar. Kegiatan LDP ini melibatkan UPT PSBR Blitar, Jatim Sosial Care, Peksos Dinsos Jatim, pekerja sosial masyarakat, Dinsos Kota Blitar, TKSK, Tagana, dan Satuan Bakti Pekerja Sosial Kota Blitar. Kepala Seksi Pelayanan Sosial UPT PSBR Blitar, Sukajar, mengatakan kegiatan LDP merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam rangka meringankan beban psikologis terhadap anak yang ditinggal oleh orang tuanya, baik ditinggal ayah, ibu maupun keduanya karena COVID-19. Saya yakin dengan adanya orang tua yang meninggal, mereka mempunyai dampak secara psikologis, mungkin mau keluar rumah malu, mau keluar rumah takut, ketemu orang lain takut. Hal-hal seperti itu yang harus kita tindak lanjuti. Kami, Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kota maupun Kabupaten punya tenaga pilar-pilar. Di situ ada Tagana, ada TKSK, ada pekerja sosial profesional, ada BSM. Nah, semua pilar-pilar itu untuk melanjutkan kegiatan terhadap pendampingan anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya karena dampak COVID. Sukajar menambahkan, kegiatan layanan dukungan psikososial ini tidak berhenti sampai di sini saja, namun akan dilakukan kegiatan lanjutan termasuk home visit serta menyelenggarakan pendampingan lainnya ke rumah-rumah anak terdampak. Dari Blitar, Fatan Hadi mengabarkan. Baik, terima kasih rekan Fatan Hadi dan Risma Erina ya. Dari Persada FM Blitar, hari ini berbagi kabar puluhan anak yatim terdampak COVID-19 di Kota Blitar diberikan layanan dukungan psikososial. Baik, untuk selanjutnya masih dari rekan Fatan Hadi dan Risma Erina sahabat. Kali ini kita coba buka catatan
tentang rumah isolasi pasien COVID-19 di bekas asrama Poltekkes Malang di Kota Blitar akhirnya dikosongkan. Selengkapnya, Fatan Hadi, silakan. Rumah isolasi pasien COVID-19 yang berada di bekas asrama mahasiswa Poltekkes Malang di Jalan Dr. Sutomo, Kota Blitar dikosongkan. Perawatan pasien COVID-19 tanpa gejala dan gejala ringan dialihkan di tempat isolasi terpusat kampus PGSD Universitas Negeri Malang di Jalan Insinyur Soekarno, Kota Blitar. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Blitar, Dr. Dharma Setiawan mengatakan, saat ini perawatan pasien COVID-19 difokuskan di isoter agar efektif untuk efisiensi anggaran. Meski dikosongkan, fasilitas di rumah isolasi tetap disiapkan untuk antisipasi bila sewaktu-waktu terjadi peningkatan kasus COVID-19. Ia menjelaskan rumah isolasi memiliki kapasitas sekitar 126 tempat tidur. Untuk saat ini jumlah penghuni tempat isolasi terpusat sebanyak 18 orang dari total kapasitas 136 tempat tidur. Alhamdulillah dari Rumis atau dari isoter, dari lembaga pendidikan dari Polkesma atau yang dari PGSD atau yang dari Universitas Negeri Malang masih memberikan fasilitas untuk dipergunakan sebagai rumah isolasi terpusat atau rumah isolasi bagi warga Kota Blitar yang konfirmasi, gitu ya. Yang belum kapan Rumis? Hari ini sudah kosong. Hari ini kosong ya. Kita kosong sudah. Dharma menambahkan, selama 1 pekan lalu hanya ada penambahan 6 kasus konfirmasi baru COVID dan 1 kasus meninggal dunia di Kota Blitar. Dari Blitar, Fatan Hadi mengabarkan. Baik, terima kasih rekan Fatan Hadi dan Risma Erina. Hari ini berbagi kabar rumah isolasi pasien COVID-19 di bekas asrama Poltekkes Malang di Kota Blitar dikosongkan. Baik, sahabat, dari Blitar kita coba buka catatan dari Afik Rahardian. Kali ini masih dari Blitar ya. Afik Rahardian dari Mahardika FM Blitar mengabarkan ikuti penjurian Wali Kota Blitar, sampaikan penjelasan layanan ketawa si ibu penting bro tingkat Jawa Timur. Selengkapnya Afik Rahardian, silakan. Wali Kota Blitar menyampaikan pemaparan terkait penilaian kompetisi inovasi pelayanan publik (Kofaplik) kepada tim juri Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Penilaian berlangsung di ruang Integrated System Center ISC Dinas Kominfo dan Statistik Diskominfo Kota Blitar, Selasa 12 Oktober 2021. Santoso, Wali Kota Blitar, usai penilaian mengaku optimis inovasi layanan publik Kota Blitar kali ini bisa meraih juara, sebab layanan yang diberikan tergolong jarang, apalagi di wilayah perkotaan. Inovasi yang dimaksud yaitu ketawa si ibu penting bro, kesehatan hewan, inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan bersama rakyat oke yang berhasil masuk ke tahap penjurian yang dilakukan oleh 7 tim dari Provinsi Jawa Timur secara online. Menurut Santoso, program yang digagas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ini berpotensi untuk mengembangbiakan sapi di Kota Blitar. Santoso menyebut inovasi ini sudah berdiri sejak tahun 2018 dan sudah terbukti mampu meningkatkan produktivitas sapi setiap tahunnya. Santoso berharap layanan ini bisa membantu dan meningkatkan perekonomian peternak Kota Blitar. Pihaknya juga berpesan agar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar terus mengembangkan berbagai inovasi menarik lainnya. Saya optimis ketawa si ibu penting bro. Nah, itu adalah akronim. Ketawa itu akronimnya dari kesehatan hewan. Si ibu itu artinya inseminasi buatan. Penting itu adalah pengawasan kebuntingan sapi. Bro, bersama rakyat oke. Ini nanti mudah-mudahan akan mendapatkan penghargaan dari provinsi sehingga nanti akan mendorong memotivasi teman-teman dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar itu akan lebih berinovasi. Beritakan sebelumnya layanan ketawa si ibu penting bro telah berhasil masuk 3 besar pada 22 September lalu. Layanan ini bertujuan untuk memudahkan peternak memeriksakan hewan ternak melalui pelapor kelurahan atau pelakur. Afik Rahardian, Mahardika FM. Baik, terima kasih rekan Afik Rahardian dari Mahardika FM ya. Di kesempatan hari ini berbagi kabar tentang Wali Kota Blitar yang menyampaikan penjelasan layanan ketawa si ibu penting bro tingkat Jawa Timur atau inovasi kesehatan hewan, inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan bersama rakyat oke. Baik sahabat, untuk selanjutnya kita coba buka catatan terkait dengan kabar PON Papua ke-20
di kesempatan hari ini bagaimana perjuangan kontingen Jawa Timur hingga saat ini. Kita simak bersama. Baik sahabat, sebagai informasi pertama dalam kabar Arena PON ke-20 Papua, untuk edisi kali ini kita coba buka informasi dari rekan Siska dan Ridwan Sangaji, kontributor Jayapura. Hari ini berbagi kabar bersaing ketat dengan Papua, Jawa Timur jadi juara umum di cabang olahraga aeromodeling. Selengkapnya Siska, silakan. Pertandingan cabur aeromodeling yang digelar sejak 4 hingga 11 Oktober telah usai dan menghasilkan juara umum yakni Jawa Timur. Sementara untuk tim tuan rumah Papua harus lapang dada karena berada di posisi kedua. Pada posisi ketiga ditempati oleh DKI Jakarta. Jawa Timur berhasil keluar sebagai juara umum pada cabang olahraga aeromodeling PON 20 Papua selesai mengumpulkan 4 medali emas, 2 perak, dan 3 perunggu. Untuk perolehan medali terbanyak ada di Provinsi Jawa Timur dengan perolehan 4 medali emas, 2 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan untuk tuan rumah Papua mampu meraih 4 medali emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Sementara untuk DKI Jakarta harus berada di posisi ketiga setelah ambisi untuk merebut medali emas kandas lantaran dari 11 nomor pertandingan. DKI Jakarta hanya bisa meraup 1 medali emas, 2 perak, dan 3 perunggu. Kami memperoleh sekarang ini 4 emas. Sama dengan Papua. Papua juga 4 emas, tapi kita menang di perak. Jadi dari Jawa Timur juara umum. Sebelumnya memang sudah diperkirakan atau seperti apa? Sudah. Jadi memang target itu sudah kita perkirakan. Ya baik, terima kasih rekan Siska dan Ridwan Sangaji, kontributor Jayapura. Ya, baru saja berbagi informasi bersaing ketat dengan Papua, Jawa Timur jadi juara umum di cabang olahraga aeromodeling. Baik, untuk informasi selanjutnya ada rekan Risma Erina dari Persada FM Blitar. Hari ini berbagi kabar bersaing ketat sejak awal, Jawa Timur dan Papua jadi juara bersama di loncat indah sinkronisasi Menara Putri. Selengkapnya Risma Erina, silakan. Menjelang berakhirnya PON 20 Papua pada minggu ini, sejumlah cabang olahraga telah menggelar pertandingan finalnya, termasuk untuk cabang olahraga loncat indah nomor sinkronisasi Menara Putri. Cabang olahraga loncat indah nomor sinkronisasi Menara Putri, Pekan Olahraga Nasional 20 Papua, menghasilkan juara bersama. Berlangsung di Arena Akuatik Kampung Harapan Jayapura pada Senin 11 Oktober 2021, atlet dari Provinsi Papua dan Jawa Timur sama-sama keluar sebagai pemenang. Kedua wakil provinsi itu sama-sama meraih 247,02 dalam penghitungan total poin, sehingga Papua dan Jawa Timur sama-sama meraih 247,02 poin. Papua menurunkan Maulidina Karisma Putri dan Fani Febrianti, sementara Jawa Timur diwakili Dela Dinar Sari Harimurti dan Linar Betiliana. Kemudian medali perunggu diraih atlet kontingen DKI Jakarta, Maria Natali Dinda Anasti dan Lina Dini Yasmin setelah mendapat nilai 236,44. Dari Blitar, Risma Erina mengabarkan. Baik, terima kasih rekan Risma Erina dari Persada FM Blitar. Hari ini berbagi kabar bersaing ketat sejak awal, Jawa Timur dan Papua jadi juara bersama di loncat indah sinkronisasi Menara Putri. Ya, baik sahabat, untuk selanjutnya
kami coba informasikan untuk Anda perolehan medali sementara dalam PON Papua ke-20. Untuk saat ini Provinsi Jawa Timur atau kontingen dari Jawa Timur masih menduduki urutan ke-2 dengan perolehan total medali sebanyak 248. Sementara jika kita rinci untuk medali emas sebanyak 98, kemudian perak 79 dan perunggu 71 medali. Untuk kontingen 5 besar dari kemarin dan hari ini masih tetap ya untuk posisinya. Untuk urutan kelima masih ditempati oleh kontingen Jawa Tengah dengan perolehan medali sebanyak 125. Kemudian di urutan keempat ada kontingen dari Papua dengan perolehan medali sebanyak 215. Urutan ketiga ada DKI Jakarta dengan perolehan medali sebanyak 250. Kemudian di urutan kedua ada kontingen dari Jawa Timur dengan 248 medali. Dan posisi puncak masih ditempati kontingen dari Jawa Barat dengan total medali sebanyak 294. Baik sahabat, serangkaian informasi seputar Jawa Timur dan tentunya update terbaru seputar PON ke-20 Papua menjadi sajian penutup dalam Jatim News Today untuk edisi hari ini Rabu 13 Oktober 2021. Terima kasih kami sampaikan pada beberapa radio LPPL yang menyiarkan program ini secara serentak, yakni Radio Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Suara Gresik, Radio Suara Madiun, dan tentunya Suara Sidoarjo. Akhir kata saya Ilham Dianta pamit, terima kasih, jaga kesehatan dan sampai jumpa.